memiliki jiwa tidak menerima apa yang datang dari Nabi dan tidak percaya kepada Nabi sebagai utusan Allah, maka di sana ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang beriman juga. Jadi iman kita kudu mantap. Hanya kepada Allah lah yang kita yakini. Jangan kita bicarakan Allah ada 2 atau 3. Allah yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Ya, segala apa yang ada di bumi ini, termasuk kita, ini semua ciptaan Allah. Kita harus syukuri dan perlu kita banyak terima kasih kepadanya dan berusaha untuk melakukan. Kemarin kita melihat bahwa di Al-Quran ini ada 3 kata golongan. Ada golongan kafirin, ada golongan muslimin, ada golongan munafikin. Nah saudara, calon-calon neraka, calon-calon neraka dan calon surga yang kita baca kemarin, kata Allah, innal munafikin fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, yang luarnya ngaku Islam padahal di hatinya benci kepada Islam, itu namanya munafik. Ya, kalau kafir, orang yang tidak menerima apa yang datang dari Allah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nah, dia tidak tunduk. Itu yang disebut orang kafir. Nggak percaya. Nggak percaya adanya neraka. Nggak percaya adanya surga. Tidak percaya ada hari kebangkitan. Jadi kita sekarang hidup, besok dimatikan oleh Allah, kita kembali kepadanya, maka nanti dikembalikan untuk dibalas. Siang hari ini saya ingin membacakan satu hadis, ya, yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, pada satu ketika Nabi berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, dia berkata, Nabi qala atadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang muflis? Artinya orang muflis adalah orang-orang yang pailit. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, qalu mal muflis fina wa ma lam la dirhama lahu wala mata. Kata para sahabat, orang yang muflis atau orang yang pailit, orang yang tidak memiliki sesuatu. Ya, dia berdagang hancur, tidak mendapat keuntungan, bahkan ambruk semua, kata sahabat. Dan orang yang tidak memiliki dirham atau uang disebut juga pailit, kata sahabat. Tetapi kata Nabi dijawab, qala, bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa sabaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat
hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Hadis ini saudara menjelaskan, kata Nabi, yang dimaksudkan orang pailit di akhirat nanti, dia datang membawa amalan-amalan puasa, membawa amalan-amalan sedekah, membawa amalan-amalan sholat, membawa amalan-amalan tasbih, kata Nabi, pada hari kiamat. Tetapi kata Nabi, nanti akan ada itu, akan datang min ummati dariku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti ada amal zakat, ada amal puasa, ada amal haji, tetapi dia memiliki satu kesalahan, kata Nabi, baik yang berhubungan dengan manusia, dia pernah nyakitin orang, pernah ngambil barang orang, belum dihalalkan, dia pernah berkorupsi, dia pernah segala-galanya. Akhirnya saudara, nanti di hadapan Allah, bawaan-bawaan dia itu akan diambil untuk membayari kepada orang yang pernah disakiti. Begitu banyak yang dia sakiti, maka pahala orang tersebut diambil oleh Allah untuk menebus kesalahan-kesalahan. Nabi bilang gitu. Sampai pun udah habis kebaikannya, masih ada orang yang menuntutnya. Maka diambillah si kebejahatan si penuntut, ditimpahkan kepada orang yang dituntut tadi. Paling gampang begini, amal saya udah habis, Lim, saya bayarin orang, tetapi ada orang masih menuntut kepada saya. Dulu Haji Ghazali begini, sedangkan amal saya sudah habis, saya bayarkan kepada kesalahan saya tadi. Bagaimana kata Nabi? Maka si penuntut tadi punya kesalahan, keburukan, maka keburukan dia diambil, ditimpahkan kepada saya. Akhirnya apa yang terjadi buat saya pribadi? Nauzubillah, maka saya dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang disebut pailit. Paham? Ya. Jadi kalau kita berhubungan kepada Allah lebih gampang daripada kesalahan-kesalahan atau hubungan-hubungan kita sesama manusia. Tapi saudara, kalau yang hubungan dengan Allah, kita mabuk, kita berzina misalnya ya, dan perbuatan-perbuatan maksiat sebanyak apapun ya, kalau kita bertobat, minta ampun dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuninya. Tapi yang susah untuk hubungan kita sesama hamba. Nah, itulah kata Nabi, orang yang pailit yang dimasukkan oleh Rasul, ya. Maka kita harus berkarang. Kita sudah dengar perkataan Nabi ini, mari berusaha. Ya, kalau bisa masih ada orangnya, kita minta maaf. Ya, apa yang pernah kita gasap, kita ambil, ya kita minta dihalalkan. Betul. Ya, kalau sudah ada, kita minta ampun, kita tobat kepada Allah. Ya, apa yang kita ambil milik orang, ya bagaimana caranya? Apa kita melalui jalan sedekah, atau kita berimpak buat si orang tadi yang pernah hartanya kita ambil karena kita tidak ketemu lagi dia. Itulah jalan yang paling baik. Ini saudara, jadi hablum minallah lebih gampang dibanding hablum minan nas. Jadi sama saudara-saudara. Oleh karena itu kata Nabi, itulah orang yang muflis, yang tidak punya apa-apa, kembali kepada Allah, bahwa amalan puasa, amalan zakat, amalan haji, amal-amal yang lain, tetapi dia hubungan dengan hamba Allah lebih besar dibanding itu. Inilah saudara-saudara satu hadis yang kita baca, dengar, kita sama. Mari selagi hayat masih di kandung badan, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk berhadapan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah
berdoa kepada Allah. Buat siapa? Buat ayah kita, buat ibu kita. Mereka sudah tidak bisa lagi ibadah seperti kita sayang hari ini. Hanyalah kita minta kepada Allah, apakah kakak kita, apa adik kita, apa misanan kita, wabil khusus orang tua kita, dan wabil khusus orang-orang yang berjariah di masjid ini. Seperti bapak tiap hari ya punya duit naruh 2.000 rupiah, 3.000 rupiah mungkin, 5.000 rupiah mungkin. Nah kita doakan sama-sama. Ya, buat siapa doanya? Buat keluarga mereka yang sudah pulang ke rahmatullah, supaya Allah jadikan kuburnya taman surga. Allah maafkan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jauhkan siksa kubur, Allah jauhkan api neraka, dan Allah masukkan dia, kumpulkan dia di surga Allah bersama arwah para anbiya dan para syuhada. Dan kita yang masih diberi kesempatan hidup, ayo setiap waktu dipanggil oleh Allah, tinggalkan itu kerjaan, dekatlah kita kepada Allah. Insya Allah kita di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Al-Fatihah.